Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Asnania dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Tarjamah kelas 2B, ingin menjelaskan sedikit tentang sorof, yaitu yang berjudul huruf atau partikel. Pengertian huruf: al-harfu madalla ala makna fi ghairihi misluhal wa fi wa lam wa ala wa inna wa min wa laysa lahu alamatun yatamayyazu biha kamalil ismi wal fi'li. Artinya adalah kalimat huruf adalah kalimat yang menjelaskan makna selain huruf, seperti hal, fi, lam, ala, inna, dan min. Huruf tidak ada tanda-tanda khusus seperti isim dan fi'il. Nah, yang pertama adalah min, yang artinya dari atau sebagian. Dikatakan dari jika menyatakan suatu tempat atau suatu pekerjaan yang berasal dari, misalkan sakotu minal arobati. Ada juga yaitu yang berarti sebagian, yaitu yang menyatakan kuantitas pada kata minimal pada sebuah kalimat. Nah, yang kedua adalah ila, yang berarti ke atau sampai. Misalkan ini menunjukkan suatu tempat, yaitu contohnya seperti wasolna ila madinati lailan. Nah, yang ketiga adalah an, yang berarti dari atau tentang. Bisa dikatakan dari apabila menunjukkan suatu tempat, dan bisa dikatakan tentang apabila itu menunjukkan preposisi. Contohnya adalah yasrohu Ustadz Anil Darsi. Nah, yang keempat yaitu ala, yang berarti di atas. Ada perbedaan dari ala dan fauko. Apabila ala ialah barangnya menempel, kalau fauko barangnya tidak menempel. Contohnya ala maktabi qalamun, itu menempel. Kalau tidak menempel, alal maktabi misbahun, itu tidak menempel. Nah, yang kelima adalah fi, yang artinya di dalam, menunjukkan suatu tempat atau sebuah keadaan tertentu. Bisa berarti pada, di dalam, atau di. Contohnya fi sohni ruzun. Yang keenam ialah alba, yang artinya bervariasi, bisa menunjukkan alat, bisa menunjukkan tempat, perantara, dan penukar. Misalkan contohnya marortu bi zaidin. Lalu yang ketujuh adalah robba. Robba berarti sedikit atau banyak, yaitu memiliki arti taklid dan atau taksir. Contohnya robba rojulin alimin laqaitu. Lalu yang kedelapan yaitu alam, yang merupakan memiliki arti untuk atau hak kepunyaan. Nah, lam ini bisa menunjukkan arti kepunyaan dan bisa menunjukkan arti agar apabila dia setelah ada kata di dalamnya ada kata verba. Contoh dari alam ini yaitu jitu lil ikromuka. Lalu yang kesembilan adalah huruf kosam, yaitu hurufnya adalah alba, ta, dan waw. Artinya adalah sumpah atau demi Allah, yaitu contohnya billahi atau wallahi biasa terdapat di lafaz Allah, tapi ada juga yang tidak terdapat selain lafaz Allah, yang terdapat selain pada lafaz Allah, tapi kebanyakan terdapat di lafaz Allah. Lalu yang ke-10 ialah perangkat istihna, yaitu
Apa saja perangkatnya? Khosya, ada, dan khola. Ini menunjukkan arti kecuali. Pada bahasa Indonesia, konjungsi ini termasuk konjungsi pembatasan. Dan pada konjungsi ini biasa terletak di depan, ataupun bisa juga di tengah-tengah. Contohnya, ada tutoiroti, ada tutoirotu, khola toirotan. Lalu yang selanjutnya adalah penempatan ma dan man. Nah, yang pertama ini adalah man. Kita bahas man terlebih dahulu. Man terdapat ada 3 posisi, yaitu yang pertama adalah syar'iyah, yaitu menunjukkan isim syarat. Isim syarat itu biasanya man ini terdapat 2 klausa. Nah, isim syarat terletak pada kalimat awal kalimat dan klausa yang pertama. Contohnya, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, yang kedua adalah istifhamiyah, yaitu kalimat istifham. Dia termasuk dalam isim istifham, yaitu biasanya di awal man ini terdapat di depan dan di akhir dengan tanda tanya. Contohnya, man fi fasli. Nah, lalu yang ketiga ini dia terdapat di mausuliyah, yaitu di isim mausul. Biasanya isim mausul ini terdapat di tengah-tengah, mannya di tengah-tengah. Dan dia memiliki arti yang tidak berakal. Contohnya adalah alam taro minallahi yasjudalahu man fis samawati wa man fil ardi. Nah, sudah selesai man, lalu kita lanjut ke ma. Ma terdapat di berbagai posisi. Ma pertama dia bisa menjadi isim. Yang pertama adalah isim syarat. Nah, isim syarat juga sama pengertiannya seperti isim syarat yang dilakukan oleh man, yaitu dia berlaku di dua klausa. Dia berlaku di awal kalimat dan di klausa pertama. Contohnya adalah ma tadkhoruka ya fad ma tadkhoru ya faduka fil mustakbal. Namanya ada di depan. Lalu yang kedua adalah isim mausul. Nah, isim mausul ini biasanya terletak di tengah-tengah dan yang memiliki arti tidak berakal, yaitu contohnya adalah jabani marokibta. Nah, lalu yang ketiga adalah isim nakiro. Isim nakiro biasa disebut juga dengan ma ta'ajjub, yang arti kekaguman. Contohnya adalah ma ajmal zuhur. Nah, ma juga bisa termasuk ke dalam sebagai huruf. Yang pertama, maksudnya ma bisa menunjukkan yang pertama adalah bisa masuk pada fiil, yaitu contohnya adalah mahadoro muallim. Lalu yang kedua yaitu bisa masuk pada isim, contohnya adalah ma anta illa syair. Lalu yang ketiga yaitu menggugurkan fungsi huruf, yaitu dia bisa merusak amil. Jadi amil itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama, apabila dia bertemu dengan inna dan wa akhwatuha dan saudara-saudaranya, seperti innama toksi jamilun. Nah, yang kedua adalah apabila ia bertemu dengan fiil kathirun tola, maka fiil ini tidak membutuhkan fa'il. Contohnya kathirun ma
azuruka. Lalu yang ketiga ialah apabila ia bertemu dengan harfu jar roba kaf, yaitu contohnya adalah rubbama sodikun anfa'u min syakiki. Lalu yang terakhir yaitu berfungsi sebagai huruf ziyadah. Nah, huruf ziyadah ini ada 4. Yang pertama juga yaitu apabila bertemu dengan harfu jar min, an, alba. Misalkan contohnya adalah fabima rahmatu minallahi lintalahum. Nah, yang kedua adalah bertemu dengan zorof, yaitu rujuhatul huduri dunama takhiri. Lalu yang ketiga adalah bertemu dengan huruf idza, maka dia dibacanya idza ma khadara muallim sakatat tulab. Dan yang terakhir adalah mata. Apabila dia bertemu dengan huruf mata, maka dibacanya gini. Contohnya adalah mata ta muallimuka. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.